Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita malam hari ini, sebelum kita memulai dan masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kita mau satukan hati kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Engkau Allah kami yang setia, yang selalu menjaga dan memelihara hidup kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, karena kami kembali dapat mendengarkan suara-Mu melalui setiap pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan, dan kami persembahkan di hadapan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku,
Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendahulunya terlebih dahulu dengan doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kami dan melindungi kami. Sebentar Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi Tuhan umat-Mu yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. 8 hari lagi kita akan merayakan Natal. Tentu suatu sukacita yang luar biasa. Bagaimana Allah begitu mengasihi manusia sehingga Dia berinkarnasi, firman itu menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, kami datang untuk menyembah Dia. Di dalam Matius pasal 2 ayat yang kedua. Dikatakan di situ, dan bertanya-tanya, di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihatnya, bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Matius 2 ayat 1-12 menceritakan yaitu upaya gigih dari orang-orang Majus dalam mencari Kristus dan penyembahan mereka kepadanya ketika menemukan tempat di mana Yesus dilahirkan. Orang-orang Majus yang dimaksud adalah para ahli perbintangan dari daerah timur, yaitu bagian timur Jazirah Arab atau Babilonia, Irak atau Iran sekarang. Mereka bukan dari bangsa Yahudi. Namun orang-orang Majus ini percaya bahwa munculnya sebuah bintang yang cemerlang, bintang yang luar biasa yang belum pernah mereka lihat, menjadikan satu tanda petunjuk bahwa telah lahir seorang pemimpin besar, telah lahir seseorang yang luar biasa di tanah Yudea. Adapun perkiraan jarak tempuh orang Majus ini dari tempat di mana mereka tinggal untuk ke Yudea sekitar 800 sampai 1000 km. Suatu perjalanan yang panjang yang bisa ditempuh pada waktu itu sekitar 2 sampai 4 bulan. Mahal dan penuh resiko. Mereka juga tidak tahu pasti tempat lokasi di mana Yesus lahir. Mereka lakukan itu semua untuk menyembah bayi Yesus. Allah mengetahui kerinduan hati mereka. Allah menuntun mereka melalui bintang. Mereka sangat bersukacita ketika melihat bintang itu berhenti di atas tempat di mana Yesus dilahirkan. Orang-orang Majus ini sungguh-sungguh sangat rindu untuk mengenal dan menemukan Kristus. Tidak peduli dengan segala kesulitan, mara bahaya ketika mereka mencari Yesus. Marilah kita juga berusaha untuk sungguh-sungguh mengenal Kristus melalui firman-Nya. Rindu mengetahui lebih banyak tentang pribadi Kristus dengan membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Ketika mereka menjumpai bayi Yesus, maka orang-orang Majus ini menyembahnya dan memberi persembahan emas, kemenyan, dan emur. Suatu pemberian yang terbaik yang mereka bisa berikan kepada bayi Yesus. Mereka menyimpulkan bahwa pada waktunya nanti Yesus akan menjadi raja mereka. Yesus memang akan datang kembali sebagai raja dan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Di dalam Matius 25 ayat 31 dikatakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Sudahkah kita seperti orang-orang Majus ini?
sungguh-sungguh mencari Kristus dan datang kepada Kristus dengan rasa hormat. Ingatlah bahwa Yesus akan datang kembali bukan sebagai bayi, tetapi sebagai Raja yang penuh dengan kemuliaan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua untuk kita lebih sungguh-sungguh mengasihi dan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala firman-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, di mana Tuhan sudah mengirim Yesus lahir datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari kebinasaan. Biarlah kami memiliki satu kerinduan untuk lebih lagi mengenal pribadi Engkau Tuhan. Di dalam hidup kami, Tuhan, Engkau ditempatkan di dalam hati kami sebagai Tuhan dan Raja kami ya Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh menghormati pribadi Engkau di dalam hidup kami. Karena kalau suatu saat nanti ketika Tuhan datang sebagai Raja dengan penuh kemuliaan, kami boleh tinggal bersama-sama Engkau di dalam tempat yang mulia. Berkati umat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat